Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Februari 2025 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Palangka Raya. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan Ziarah Holidor Pintu Suci Juni 2025. Pintu Suci di Vatikan hanya dibuka pada tahun jubileum, yaitu peristiwa khusus yang terjadi setiap 25 tahun sekali. Kita akan ziarah bersama selama 15 hari bersama Romo Rudi Rakito Jati OMI, Romo Siprianus Tukan SSCC, dan keluarga Yofi Natasa ke Vatikan, Roma, Milan, Swiss, Lourdes, Paris, dan Amsterdam. Kuota terbatas diutamakan bagi yang terlebih dahulu mendaftar. Bisa langsung menghubungi WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para ibu bapak, saudara sekalian, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, hari ini kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kita terima. Selamat hari Minggu sama keluarga dan komunitas. Dari Paroki Santo Stefanus di Rumlingking di Keuskupan Palangkaraya, yang menyapa saudara sekalian yang terkasih. Selamat bersukacita ya. Hari ini, hari Minggu biasa yang kelima, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Mari ikutlah ku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jalang. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, selamat hari Minggu sekali lagi ya. Selamat bersukacita bersama keluarga dan komunitas. Hari ini bacaan Injil secara khusus
mengisahkan tentang bagaimana seorang Simon Petrus mengikuti Yesus. Dia sungguh punya pengalaman yang luar biasa. Petrus kita tahu dia seorang nelayan, dan Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Boleh kita sadari bahwa sangat kontras ya, ketika Yesus sedang mengajar, lalu Petrus dan yang lain sesudah mengalami kegagalan, sesudah sepanjang malam nelayan mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Dan saat itu mereka sedang membereskan jala, Yesus datang untuk menyapa mereka ya. Yesus katakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Pergulatan seorang yang gagal, tentu kita juga punya pengalaman. Pastinya setiap kita punya pengalaman akan kegagalan. Orang yang sedang gagal lalu dimintai untuk melakukan, bisa jadi reaksinya berbeda-beda. Kita juga boleh bertanya, apakah dalam situasi gagal kita punya kemampuan untuk bangkit? Kita boleh belajar dari Petrus. Dia punya kerelaan yang sungguh, punya kerendahan hati yang kuat untuk menyadari bahwa karena perkataan Yesus, dia mau melakukannya dengan pergulatannya karena gagal. Apalagi bisa jadi Petrus mengatakan, kau seorang anak tukang kayu, mau menyuruh kami seorang nelayan yang sudah tahu bagaimana situasi dan keadaan di sini. Tapi lihatlah bagaimana seorang Petrus dengan kerendahan hatinya mengatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Kita boleh belajar bahwa kadang-kadang dalam kegagalan, kerelaan untuk mencoba bangkit kembali. Mungkin dalam situasi tertentu kita pun mengalami kegagalan dalam hidup. Tetapi bila kita mau berjuang untuk bangkit, memulai sesuatu, dan lebih-lebih memulainya bersama dengan Tuhan dan percaya. Dan lihatlah, setelah melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Biasanya kalau kita melampaui kegagalan kita, maka selalu ada sukacita di balik itu. Atau dalam bahasa Santo Ignatius dari Loyola, di balik setiap penderitaan itu selalu ada makna yang baru. Atau di balik pengalaman salib selalu ada sukacita kebangkitan. Ini mengingatkan kita akan karya Allah yang sangat luar biasa untuk setiap kita. Maka kita boleh belajar untuk menjadi pengikut Yesus yang benar-benar. Meskipun dalam kegagalan, keraguan-raguan, kita tetap percaya pada Kristus yang menyelamatkan. Dan sesudah itu, yang kedua adalah Petrus menyadari bahwa dia seorang yang berdosa. Kita pun sama dalam kehidupan kita. Kadang kita bisa punya kegagalan, punya kecemasan, larut dalam berbagai macam peristiwa hidup yang menyakitkan. Tetapi kita sadari bahwa sebagaimana seorang Petrus menyadari akan kedosaan dirinya. Dan pada akhirnya Tuhan katakan, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Kita pun dipanggil dalam setiap pengalaman hidup harian kita, baik sebagai seorang ayah, ibu, juga panggilan hidup religius, ataupun apapun kita. Juga anak-anak muda dan anak-anak, kita pun dipanggil oleh Allah untuk boleh menjadikan hidup kita berarti. Menjala manusia, menjala kehidupan ini membutuhkan semangat yang berkobar-kobar atau semangat yang tangguh supaya kita mampu menjadi pengikut Yesus yang militan dan punya kerelaan untuk bertumbuh, mengandalkan Dia dalam setiap perjalanan hidup kita. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Kita boleh belajar untuk mengikuti Yesus, bukan menjadikan diri kita yang pertama, tapi membiarkan Yesus yang berkarya dalam perjalanan hidup harian kita. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, juga untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dan hidup bakti
Semoga kerahiman Allah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Tuhan memberkatimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Februari 2025. Terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.